Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, kene sepuh, para asatid, para asatidah, segenap hadirin hadirat jamaah Masjid Birrul Walidain rahimakumullah. Pertama-tama, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang dalam hal ini aslinya adalah jadwalnya atau tugasnya Ustadz Ahmad Satibi. Namun karena suatu hal sehingga beliau berhalangan hadir, maka asatid yang lain mengisi. Jadi itulah fungsinya kita ini bersaudara. Jadi begitu, ketika ada saudara yang lain nggak bisa, maka yang lain menggantikan. Ketika ada saudara yang satu susah, maka yang lain menghibur. Ketika ada saudara yang satu nggak punya duit, maka yang lain harus ngasih duit. Itu namanya saudara. Kalau nggak begitu berarti nggak saudara. Sebab itu mari dalam kesempatan yang bahagia ini lahirkan dahulu ya rasa tasyakur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah, yang dimana Allah yang maha baik sekali, yang tiada duanya, yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya sampai saat ini. Kebaikan Allah itu sangat banyak. Jadi seumpama ada kehidupan kita yang kita anggap tidak baik-baik saja, itu bukan berarti Allah tidak baik, bukan. Itu karena diri kita sendiri yang kurang bisa mensyukuri kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu ya, harus dicamkan, harus jadi pedoman. Karena apa? Karena sejak lahir Allah itu menghendaki kita hidup di dunia ini supaya hidupnya hasanah, supaya hidupnya baik, supaya hidupnya nikmat, supaya hidupnya tentram, supaya hidupnya bahagia. Lah, manusia bisa hidup bahagia, tentram, ya kan? Selamat, nyaman, enak. Itu satu syaratnya. Satu, nggak usah banyak-banyak. Ya ini apa? Harus mendekat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut aturan-aturan Allah. Dijamin pasti hidup kita akan nyaman, akan enak, akan tentram, akan bahagia. Alhamdulillah. Yuk bareng-bareng kita syukur ya. Syukur, mengucap terima kasih kepada Allah
Ya Allah, ayo saya bimbing bareng-bareng. Ya Allah, saat ini kami mengucapkan terima kasih, syukur, alhamdulillah atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka terimalah syukur kami. Seandainya ya Allah selama ini kami kufur, mengingkari segala nikmat-nikmat-Mu, sehingga terjadi sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kami, itu adalah semata-mata kealpaan kami, lupanya kami kepada Engkau. Mohon dimaafkan. Ayo mohon minta sama Allah, mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Nah, itu Allah seperti itu. Orang Allah itu baik hati. Ya, makanya kalau ada apapun dalam kehidupan kita, jangan sungkan-sungkan, jangan enggan untuk datang kepada Allah. Pasti dibantu. Nah, jangan kemana-mana, cukup datang kepada Allah. Minta apapun pasti diberi. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, sholawat dan salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala bareng-bareng kita pintakan, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bareng-bareng kita bersolawat yang manis, bersolawat yang indah, bersolawat yang berbahagia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya hidup kita akan indah, akan manis, akan bahagia pada saat-saatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gimana kabarnya Bapak Ibu malam ini? Halo? Semuanya baik. Alhamdulillah. Semuanya bahagia? Semuanya bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Semuanya banyak uang? Semuanya banyak uang? Banyak uang. Alhamdulillah. Ya Allah. Yang terakhir, semuanya mau jadi orang kaya? Kaya duit mau? Yakin? Yakin?
kabul. Alhamdulillah. Kaya hati mau, kaya ilmu mau. Alhamdulillah. Insyaallah yang hadir di sini akan diberi kekayaan Allah, kaya dunia, kaya akhirat, kaya zahir, kaya batin. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan bab tahun kemarin, yakni fasal iman. Nah, iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani. Utawi iki iku bab utawa fasal yang menjelaskan bab rukun iman. Rukun iman sitatun itu ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama antu'mina billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wa kutubihi, yakni iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, yang keempat yakni iman kepada rasul atau utusan-utusannya Allah. Yang kelima wabil yaumil akhir, iman percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam wabil qadari, yakni iman kepada takdir, ya, kepada takdir atau takdir itu apa? Suratan ilahi atau pesten, kepastian dari Allah. Baik takdir yang khairihi wa syarrihi, baik takdir yang sifatnya itu khair menyenangkan maupun takdir yang tidak menyenangkan. Kita harus percaya bahwasanya semuanya itu adalah apa? Adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, ketika sedang menimpa sesuatu yang tidak baik kepada keluarga kita, umpama anak, ya, hendaknya ibunya jangan menyalahkan bapaknya, atau sebaliknya bapaknya jangan menyalahkan ibunya. Ya. Namun sebaliknya ketika ada prestasi pada anaknya, ibunya jangan membanggakan dirinya. Wah, ini kan karena mamanya nih. Nah, ini. Sapa dulu dong mamahnya. Nah, gitu. Gak boleh begitu juga. Ya. Jadi prestasinya anak itu adalah kerjasama antara bapak dan ibu. Jadi jangan dimonopoli salah satunya. Dan semua itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sama sebaliknya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak enak, ya kan? Mungkin suaminya dalam bisnisnya gagal, ya. Dalam bisnisnya bangkrut. Jangan disalah-salahin suaminya, ya. Tapi harus dihibur. Sudah di luar sana
pusing, ya, kesel, sampai di rumah malah salahin, jadinya stres. Nah kalau stres siapa yang rugi? Yang rugi sekeluarga. Atau sebaliknya juga begitu. Ketika terjadi sesuatu pada istri, ya. Namanya juga manusia, pinginnya usaha apapun seorang istri itu kepingin membantu kepada suami, pinginnya. Namun terkadang yang terjadi bukannya membantu tapi malah membuat susah suami. Nah, itu ya harus ada kesadaran dari kedua belah pihak. Itu ya. Berarti memang ya udahlah ya di itu. Ya udahlah mah. Niatmu mah udah bagus ingin membantu papa. Namun apalah daya Allah belum mengizinkan, udah nggak apa-apa. Begitu harusnya ya kan. Nah, udah pusing, berusaha niat baik tapi nggak berhasil, malah diomelin, masya Allah. Yang ada malah tambah jadi stres. Kalau stres yang terjadi apa? Jadi psikis. Kalau psikis itu bagaimana? Psikis itu adalah sesuatu yang berat di hatinya, kekecewaan atau kemarahan atau kesel atau dendam yang diempet di dalam hati, disimpan. Itu bisa jadi psikis dan nanti akhirnya jadi penyakit Bapak Ibu. Nah, kalau jadi penyakit siapa yang rugi? Kita sendiri. Makanya perbanyaklah hati yang apa? Yang menerima, yang qanaah atas semua takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari bahwasanya semua itu adalah atas kehendak Allah. Kesalahan kita, kealpaan kita, tetapi itu diizinkan Allah jika terjadi. Maka bagaimana sikapnya? Kita terima. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau berikan cobaan kepada kami sehingga kami bisa apa? Bisa ingat kepadamu. Hikmahnya seperti itu. Jadi apapun, sepahit apapun sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu semata-mata adalah sebab kealpaan kita, kealpaan manusia. Dan sebaik-baiknya menerima sesuatu yang sepahit apapun, yaitu ucapan alhamdulillah. Percaya deh. Apa itu alhamdulillah? Syukur, menerima dengan gembira. Karena apa? Karena sesuatu kesusahan ketika datang gembira, ya. Ada orang susah, terus kita apa? Disikapi dengan gembira. Alhamdulillah ya Allah, aku bahagia, aku senang, aku ridho. Kesusahannya akan hilang. Tuh. Jadi ketika ada kesusahan musibah, ya, apakah itu digunjing temen atau difitnah siapa atau dimodusin siapa, cepet-cepetlah kembali Allah mengucapkan alhamdulillah. Itu takdir Allah, terima dengan alhamdulillah, maka kesusahan itu akan segera hilang. Karena apa? Karena kesusahan tidak tahan dengan alhamdulillah, nggak tahan dia. Sama, penyakit pun sama. Makanya sering-seringlah kita ini membaca alhamdulillah, itu mendetok segala penyakit batin. Gimana caranya? Mudah.
tarik nafas dalam-dalam ya Allah. Semuanya ya Allah, aku terima sesuatu yang negatif yang selama ini aku dendam, aku benci, aku marah, sekarang aku ikhlaskan ya Allah, aku ridho. Buang nafasnya. Alhamdulillah, lega. Bener. Jadi penyakit puluhan tahun, jadi ada sekarang ditemukan pengobatan penyakit tanpa obat. Tanpa obat ada di mana? Dalam diri kita. Ini ada. Jadi semuanya itu sudah dibekali oleh Allah. Penyakit apapun ada obatnya dalam diri kita. Masalah apapun sama. Solusinya ada pada diri kita. Sudah dibekali oleh Allah. Kita hidup ini sudah dibekali lengkap oleh Allah. Enggak punya duit, tarik duit lewat pikiran kita. Bener. Asalkan mau belajar. Intinya mau belajar aja. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nagih hutang susah, ada caranya, mudah. Ditagih hutang supaya hutang yang utangin nggak nagih juga ada caranya. Jadi hidup itu jangan dibuat susah, semua mudah. Jangan dibuat susah. Allah menciptakan kita ini bukan untuk dibuat susah, maka kita jangan membuat susah. Halo, ini nyambung itu enggak? Alhamdulillah. Nah, yang penting itu tertawa ya, gembira tertawa. Percayalah, ketika dompet kosong bacakan alhamdulillah, duit akan datang. Ketika suaminya marah bacakan alhamdulillah, suami akan tersenyum. Ketika istri cemburu bacakan alhamdulillah, istri akan berubah menjadi bidadari. Begitu. Istri cemberut malah dikampung. Aduh. Ya jangan. Istri cemberut dibacakan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, istriku bidadariku cantik sekali. Loh begitu. Maka dia tidak akan cemburu, pasti berubah jadi bidadari. Alhamdulillah. Kira-kira begitu tante. Pernah begitu enggak kalau istri cemberut? Begitu kan enggak? Gitu ya, jangan diomelin ya. Kalau istri cemberut gitu disanjung. Nah, istriku cantik, masya Allah, gitu loh. Kalau cemberut bibirnya merah. Alhamdulillah. Nah, jadi rukun iman yang pertama yaitu tadi dijelaskan ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang utama. Nah, iman itu bagaimana definisinya? Iman adalah antasdiko biqalbi. Yang pertama, iman yaitu membenarkan di dalam hati. Hati ini membenarkan bahwasanya memang Allah itulah segala-galanya. Allah itulah tempat manusia untuk mengadu, untuk meminta. Allah itulah tempat berlindung. Maka ketika ada masalah apapun, cepet-cepetlah kembali berlindung kepada Allah. Maka ketika kekurangan apapun, cepet-cepetlah minta kepada Allah. Maka ketika susah, cepet-cepetlah minta dihibur sama Allah. Nah, ini urusan hati.
urusan hati. Tergantung hati kita ini mau enggak iman kepada Allah. Yang kedua yaitu antakriru bil lisan. Setelah hati membenarkan, maka lisan harus mengucapkan bahwa umpama la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan. Yang ketiga definisi iman yaitu wa yaf'alu bil arkan, melaksanakan dengan anggota badan. Ketika kita iman sama Allah, lisan kita mengucapkan iman sama Allah, maka badan kita pun harus mengikuti apa yang ada di dalam hati, apa yang telah diucapkan. Jadi antara hatinya, lisannya dan perbuatannya itu selaras. Itulah iman. Wa malaikatihi, yaitu iman kepada malaikat. Sedangkan yang wajib diketahui, ya, malaikat yang diimani, yang wajib diketahui ada 10. Nah, siapa yang hafal? 1 malaikat Jibril. Yang kedua malaikat siapa? Israel. Yang ketiga malaikat Israfil. Nah, yang keempat yang pertama Jibril, Mikail. Oh, Israfil, Israel. Terus Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Malik, Ridwan. Alhamdulillah. Insyaallah semoga yang hafal dikasih duit sama Allah 10 miliar. Lah iya, kan hafal 10 malaikat, maka akan dikasih Allah duit 10 miliar. Mau enggak? Mau ya? Mau. Amin ya rabbal alamin. Tugasnya apa malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Ya. Sekarang wahyunya sudah turun atau sudah selesai? Wahyu Nabi sekarang masih turun atau sudah selesai? Sudah selesai. Berarti malaikat Jibril sekarang pensiun, begitu? Pensiun. Kayak PNS aja pensiun. Untung nggak di PHK ya. Ya Allah. Jadi begini ya. Malaikat Jibril itu wakilah. Wakilah itu ya ada keterangan, ada yang mengatakan di situ karena Rasulnya sudah selesai, ya, yaitu Rasul yang terakhir Nabi Muhammad. Berarti ya sekarang malaikat Jibril ya pensiun gitu. Namun ada yang menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril masih bertugas, yakni memberikan ilham. Nah, ilham kepada para wali-walinya Allah. Memberi ilham kepada orang-orang soleh. Memberi ilham kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman ilhamnya kadang lewat mimpi bisa.
kadang langsung juga bisa. Tuh, seperti itu. Terus yang kedua, malaikat apa tadi? Mikail ya. Apa tugasnya Mikail? Hah? Memberi rezeki. Bukan menurunkan hujan. Lah, katanya begini Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Begitu katanya. Ya. Bagaimana? Bahwasanya seluruh rezeki makhluknya Allah semuanya sudah ditanggung oleh Allah dan sudah tersedia di sini. Sudah tersedia di bumi. Lah berarti kalau memberi rezeki berarti kan belum tersedia. Gimana itu? Halo. Tugasnya malaikat apa? Mikail memang yang masyhur lah. Ya, para ulama memberikan keterangan membagi rezeki gitu. Terus apakah bisa satu orang ya memberi rezeki sekian banyak? Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, itu ada keterangan di dalam kitab Daqaiqul Akbar bahwasanya malaikat itu sistem gitu loh ya. Sistem. Jadi sistem bagaimana? Kayak pemerintahan. Itu banyak ya dari presiden sampai bawah punya staf lah seperti itu. Pun sama. Itu pun seperti itu malaikat. Jadi malaikat itu ada staf-stafnya banyak gitu. Nah, itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, namun juga ada keterangan bahwasanya rezeki itu sudah ada di bumi ini. Itu rezekinya Allah Subhanahu wa taala sudah tersedia melimpah ruah di bumi ini. Ya. Kita tinggal ngambil. Mau ngambil berapa kita? Ya. Bagaimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya tergantung keinginan kita. Kita mau ngambil berapa? Mau ngambil 10 miliar, mau ngambil 1 triliun, mau ngambil 1 pulau. Bisa, semuanya bisa diizinkan Allah. Asalkan kita melalui apa? Melalui cara, melalui alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana alatnya? Alatnya ada di sini. Ada di pikiran kita dan keinginan kita, tergantung kita. Nah, makanya hidup mah kalau soal rezeki jangan pernah pusing ya. Sudah ada rezekinya, kita tinggal ngambil. Gimana caranya? Tanya sama yang tahu. Ya. Kamu ngambil berapa? Ya. Itu ya. Jadi intinya mah pokoknya diisi hati kita, pikiran kita, yakin sama Allah. Dari sekarang jangan pernah ada susah lagi, ya. Ganti dengan kebahagiaan. Jangan pernah ada kesulitan, ganti dengan kemudahan. Jangan pernah ada kemiskinan, ganti dengan kekayaan, ya. Isi hati kita, pikiran kita seperti itu. Agar apa? Hidup kita terasa enak, terasanya nyaman, terasa bahagia. Yakinlah semuanya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah apapun ya, kalau kita sampaikan kepada Allah itu pasti akan diberikan solusi mudah bagi Allah. Asal kita mau ngedekat kepada Allah. Minta apapun pasti dikasih, asal kita sabar, pasti dikasih. Ya.
Itu sedikit keterangan daripada apa namanya tadi bab arkanul Islam, iman, rukunnya iman. Karena ini memang kaitan dengan iman, ya kita menyentuh babakan ketauhidan, babakan hati. Nah, supaya hati kita, pikiran kita, perbuatan kita ini selaras. Nah, selaras dengan apa? Dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita tanamkan mulai sekarang, Allah itu menghendaki manusia itu untuk hidup bahagia, untuk hidup enak, untuk hidup tentram, untuk hidup selamat, untuk hidup sehat. Kok umpama saat ini ada sesuatu dalam diri kita kurang sehat, kurang enak, ya macam-macam lah, ada masalah, itu kealpaan kita, cepet-cepetlah kita kembali kepada Allah. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Maka bagaimana caranya? Allah itu punya rasul, punya nabi. Sekarang nggak ada rasul, nggak ada nabi. Pewarisnya para nabi adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Datanglah kepadanya, ya. Mintalah petunjuk, insya Allah akan diberi petunjuk sesuai dengan apa? Petunjuknya Allah dan Rasulnya. Insya Allah hidup kita akan baik-baik saja, bahagia dunia akhirat. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Putus asa adalah dosa. Ya, begitu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah merindui kita, merestui kita, sehingga kita mulai saat ini dan selamanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia, hamba Allah yang sukses, hamba Allah yang tentram, hamba Allah yang banyak duitnya, hamba Allah yang kaya, yang dermawan, istiqomah ibadah, saat mati nanti husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.